Jenis-jenis apa tadi? Perceraian. Kan pembangkangan itu apa saja selain dari dalam Islam? dalam rumah tangga itu pembangkangan. Contoh pembangkangannya. Contoh pembangkangan. Misalnya begini, istri yang tidak mau melayani suami. Misalnya tuh diajak ke kamar nggak mau. Nah kan suaminya pusing juga itu. Atau istri yang sering keluar rumah tanpa izin. Tahu-tahu sampai rumah hilang, nggak ada mana suaminya. Rupanya lagi jalan-jalan di pinggir pantai. Nah, atau pergi sama temennya. Nah kalau keluar rumahnya cuma di warung atau ke tetangga sebelah untuk apa gitu? Ya tentu dalam tanda kutip ya. Hal-hal yang sifatnya umum dan itu bisa dimaklumi ya. Misalnya gini, istri kan suami lagi kerja nih, istri mau masak kehabisan garam misalnya, ya cuman beli di warung sebelah gitu misalnya. Masa ya, ya tentu hal yang begitu kan bisa dimaklumi. Tapi kalau kemana ini jalan-jalan ke pantai sama kawan-kawannya, nah jalan-jalan kok pergi nggak bilang suami, apa ini kawan yang mana ini? Nah, takutnya nanti kawan-kawan yang tidak bener nah gitu. Jadi misalnya keluar rumah, terus apa lagi? Misalnya dia tidak melaksanakan kewajibannya di rumah, mendidik istri, mendidik anak, tidak merawat rumahnya, gitu. Ya dia meninggalkan kewajibannya gitu. Pembangkangannya berarti istri meninggalkan kewajiban yang harusnya dikerjakan oleh seorang istri di rumah. Iya. Nah kalau atau misalnya dikasih uang belanja nih, kan kadang-kadang suami kan ngasih uang belanja nih, nih uang belanja untuk makan keluarga termasuk nafkah kamu misalnya gitu. Baru sebentar habis, ditanyain nggak jelas kemana habisnya. Padahal cuman kalau belanja biasanya belanja sekedar aja. Kalau untuk belanja rumah tangga mestinya cukup nih, tapi kok nggak cukup, untuk apa gitu. Rupanya langganan online. Dikit-dikit paket datang COD. Nah COD itu semuanya dibeliin, rumahnya sudah kayak gudang aja semuanya masuk. Misalnya begitu. Nah itu nusus di situ maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan seorang istri kepada suaminya. Yang sesuai dengan syariat Islam. Ya? Syariat Islam gitu. Jadi kalau misalnya kayak wanita yang baik itu kata Nabi, kalau kamu idza nadarta saratka. Kalau kamu lihat itu kamu senang. Misalnya ada istri enggak pernah dandan, rewok-rewok. Jadi kita pulang itu ini disambut istri apa disambut siapa? Nah mestinya kan dinasihatin kan. Ya biar suaminya itu biar bahagia di rumah, jangan sampai dia mencari kebahagiaan di luar rumah. Nah untuk bila mindalik kan itu. Tapi punya istri lain nanti malah marah-marah. Ya, tidak amartaha atau atka. Kalau kamu perintah dia taat. Jadi ini termasuk hal-hal yang harus diperhatikan. Iya, Tad. Wa idza ghibta, kalau kamu pergi harus izin. Hafidatka malika wa nafsiha. Kalau kamu pergi, istrimu itu di rumah menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya. Nah itu bagian yang harus diperhatikan. Istri solihah. Itu istrinya. Iya, makanya tadi kan pulang, Fatimah kan udah memberi contoh tuh. Datang disambut. Ya kalau istrinya ngeluyur sendiri, siapa yang mau nyambut? Buka pintu aja nggak ada. Misalnya begitu. Nah jadi, ini cara menyelesaikan persoalan kemelut rumah tangga. Bapak pertama nasihati, kedua di ranjang, ketiga dipukul yang tidak melukai, keempat didatangkan keluarganya, dipanggil hakim dari keluarganya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan maka baru dipisahkan. Itu pisah bain itu ya? Cerai bain. Talak bain namanya tadi. Itu terakhir, jurus terakhir. Itu aja. Baik, mudah-mudahan bermanfaat.